Nama Asnatil Asman, saya lahir di Yogyakarta, 15 November 1955. Di Jogja itu semua orang tahu ada universitas yang terkemuka, Gadjah Mada. Dan ketika lulus dari SMA, saya masuk awalnya di fisika, jadi di depan MIPA fisika. Itu tahun 74. Kemudian itu mendapatkan sarjana muda, kemudian saya meneruskan tingkat sarjana di teknik nuklir. Karena teknik nuklir itu buka itu untuk angkatan ketiga, jadi sarjana muda fisika, kemudian ke sarjananya di teknik nuklir. Saya lulus tahun 82. Nah, selama dalam perjalanan itu pendidikan tersebut, karena sudah nyemplung di bidang nuklir, maka sekaligus saya sudah melamar bekerja di Badan Tenaga Atom Nasional, namanya Batan. Di Batan, jadi itu double ini, kalau ada kuliah ya saya ke Gadjah Mada, kalau nggak ada kuliah saya kerja di Batan. Sehingga lulus tahun 82. Kemudian tahun 85 itu bisa mendapatkan beasiswa dari Pak Habibie melalui Bank Dunia. Nama programnya OFP, Overseas Fellowship Program. Dan kemudian saya ditugaskan untuk belajar nuklir ke Jerman. Saya berangkat tahun 85 dan kembali pada tahun 92 awal. Itu kembali tahun 92, waktu itu kan sebatas saya di Jogja. Kemudian saya langsung dipindahkan ke Serpong, di reaktor serbaguna yang ada di Serpong. Dan hingga di saat tersebut masalah perhitungan reaktor dan seterusnya itu merupakan pekerjaan harian saya. Bagaimana memindahkan bahan bakar, bagaimana memasukkan bahan bakar yang baru, bagaimana konfigurasi reaktor nuklir, bagaimana memasukkan target-target untuk isotop dan seterusnya. Itu merupakan pekerjaan harian saya waktu itu. Tahun 92, kemudian tahun 95 saya oleh Kepala Batan diminta untuk menjadi kepala bidang instrumentasi, reaktor teknologi dan instrumentasi di Jakarta. Jadi tiap hari, kan rumah ada di Serpong, rumah dinas di Serpong, itu tiap hari ke Jakarta. Itu berlangsung sekitar 3-4 tahun gitu, sebagai kepala bidang, atau kalau sebenarnya 3. Kemudian setelah itu saya dipromosikan menjadi kepala pusat setara dengan direktur, menjadi kepala pusat pengembangan sistem reaktor maju. Yang di pusatnya ada di Serpong, di Bereng, Serpong. Di sana sampai tahun 98, 99 sampai tahun 2003. Saya diminta untuk dipromosikan di Bapeten. Kalau tadi Badan Tenaga Nuklir Nasional, awalnya itu Badan Tenaga Atom, kemudian saya itu Badan Tenaga Nuklir namanya. Setelah itu setelah saya jadi di kepala pusat tadi, kemudian diminta untuk menjadi deputi kepala di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Itu sampai 5 tahun, dari 2003 sampai 2008 gitu. Nah, kemudian 2008 sampai dengan 6 tahun kemudian saya ditugasi oleh Presiden untuk menjadi Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, Bapeten ini adalah suatu lembaga yang langsung bertanggung jawab oleh Presiden, jadi atasan saya Presiden, tapi dikoordinasikan kegiatan oleh Menristek pada waktu itu. Dan Bapeten merupakan partner dari IAEA. IAEA ini adalah International Atomic Energy Agency yang berpusat di Wina, jadi PBB itu membuat IAEA tadi. Jadi kalau ada hal yang terkait dengan pemanfaatan tenaga nuklir, pengawasan dan seterusnya, addressnya biasanya masuk ke Bapeten dulu. Baru itu setelah itu kemudian Bapeten harus bertanggung pekerjaan selama di Indonesia tadi agar secara internasional bisa recognize bahwa pemanfaatan adalah untuk peaceful use of nuclear energy.
Ini pun juga perlu saya sampaikan di sini. Jadi kita perlu suatu kebanggaan dunia bahwa IAEA ini didirikan pada tahun 57. Jadi setelah bom nuklir meletus diledakan di Hiroshima Nagasaki tahun 45, satu PBB itu membuat suatu himbauan atau keinginan bahwa nuklir hanya untuk peaceful use, bukan untuk perang, gitu. Maka di tahun pertengahan 50-an itu beberapa negara ingin membentuk IAEA tadi, dan dari 18 negara yang membidani lahirnya IAEA itu satu diantaranya adalah Indonesia. Dan saya masih ingat dari catatan sejarah, waktu kita ada Dubes Pak Sujarwo Condronegoro namanya, gitu ya. Jadi dari sejak itu kemudian nuklir menjadi awalnya untuk kesehatan dan seterusnya. Tapi kemudian lahirlah Batan di tahun 64-65 ya. Dan sampai sekarang ini kemudian Batannya berjadi BRIN dan seterusnya. Tapi yang perlu saya sampaikan, masalah nuklir ini adalah suatu energi yang saya memang tertarik dari awal. Ini dia penuh dengan densitas energinya luar biasa. 1 gram uranium U-235, 1 gram itu panasnya bisa setara dengan 3 ton batu bara panasnya. Jadi kalau ada yang pakai cincin uranium U-235 10 gram aja, itu panasnya setara dengan 1 gerbong batu bara panas. Nah, panas yang besar ini kemudian dikejar orang untuk dimanfaatkannya, karena tidak perlu harus ganti bahan bakar tiap hari, tapi bisa sekaligus digunakan, bisa untuk 3 tahun terus-menerus, bisa 6 tahun terus-menerus, tergantung dari model reaktornya. Dan ini yang perlu kita simak pemanfaatannya, karena sumber bahan bakar nuklir di Indonesia itu banyak. Ada yang terus ada di Kalan, ada di Mamuju, ada juga di tempat lain. Cuma sekarang eksplorasinya itu kalau saya lihat dari luar kayaknya belum dilaksanakan secara masif. Nah, kalau terkait dengan nuklir ini memang ada pro kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju itu ya. Tapi saya mungkin tidak akan menyampaikan di kesempatan ini secara saintifik, karena itu kan perlu waktu lama dan barangkali ada juga yang tidak tertarik dengan saintifiknya tadi. Tapi saya ingin membahas satu logika ini. Kalau PLTN itu buruk, kenapa negara-negara maju, negara industri itu punya? Kalau PLTN itu bagus, kenapa kita susah untuk punya? Ya, ini general, kita bisa apapun pendidikan kita, ini logika ini harus bisa masuk. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan kondisi kita saat ini. Saat ini Indonesia itu kalau saya bilang ya dikaruniai kekayaan, tapi kekayaan ini bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Minyak kita sudah impor. Gas ini kalau ada di beberapa lokasi, tapi gas ini juga punya keterbatasan juga. Dan kalau tidak ada cadangan gas yang bisa diambil kompetitif ya ekonominya, itu maka pada tahun 2028-2029 kita impor gas dari luar, karena itu titik singgung antara demand dan supply di situ. Batu bara sama. Batu bara ini bahkan pengambilan kemarin itu hampir 800 juta ton per tahun. Tapi cadangan kita itu yang terbukti 31 miliar. Jadi kira-kira 40 tahun habis. Tapi di antara yang digunakan dan itu titik singgungnya itu kalau batu bara saya ingat sekitar 40 juta. Setelah itu kita akan impor. Nah, itu makanya mau tidak mau kita harus sebagai bangsa itu harus melihat. Karena energi sebagai model dasar pembangunan, maka bagaimana memanfaatkan tadi itu harus secara arif. Pemanfaatan energi kan tidak hanya di generasi saya, masih ada generasi anak, generasi cucu, generasi berapa generasi lagi. Apalagi kita menginginkan bahwa
Indonesia ini kan tidak hanya untuk sesaat saja, kita kan ingin Indonesia forever, seterusnya. Maka memanage energi dengan arif itu menjadi penting katanya. Apalagi ada beberapa sumber bahan bakar kita yang belum termanfaatkan. Dan ini mungkin perlu, ini adalah tantangan tersendiri ya. Pasti bagi generasi berikutnya lagi, karena saya sudah dari kelahiran saya adalah cukup senior, dan tentunya dari tanggung jawab generasi muda untuk bagaimana menekuni. Kalau seseorang itu dilahirkan di Indonesia, maka ya dia harus bisa hidup di Indonesia ini semuanya. Dia jangan apa-apa dengan libertas, kita harus dengan manajemen yang bagus. Karena saya yakin ya dari semuanya itu bermula, kalau saya pribadi itu dari kita harus yakin dulu sebagai insan yang dilahirkan di sini. Kan kita lahir di Indonesia kan bukan atas kehendak kita. Bapak ibu kita siapa kan bukan kehendak kita, itu harus takdirnya semacam itu. Dan karena sifat Allah itu Rahman dan Rahim, maka tidak mungkin seseorang dilahirkan pada suatu lokasi dan kemudian dimatikan di situ, nggak mungkin. Tentu dengan sekitar yang tadi dia harus bisa hidup. Itu kalau udah lahir kemudian mati di situ karena tidak ada apa-apanya, itu Rahman Rahimnya jadi bertolak belakang. Karena saya sudah membuktikan itu banyak sekali. Di Gunung Kidul misalnya, di Gunung Kidul itu daerah yang konon katanya gersang, tapi ternyata di bawah banyak sungai. Dan saya dengan tim waktu itu berhasil membuat air sungai ini, sungai bawah tanah tadi airnya bisa dikeataskan tanpa listrik, jadi menggunakan dayanya dia sendiri gitu ya. Jadi ada air yang mengalir, air itu muter turbinnya untuk pompa listrik bisa ke atas gitu. Di bawah, di dalam gua, di bawah kedalaman 100 meter kira-kira, ini dipompakan ke atas sampai 250 meter. Artinya apa? Teknologi. Jadi dengan teknologi maka kita bisa membuktikan Rahman dan Rahim dari Allah SWT. Dan ini harus ada di benak semua pemuda Indonesia yang ada di sini. Itu yang akan membuat kita semakin nasionalisme bisa terbangun. Kita semakin yakin sebagai insan yang bisa langsung membuktikan hal yang tadinya kayaknya nggak mungkin deh, ternyata mungkin gitu ya, mungkin dengan teknologi. Ini yang mendasari, meskipun sudah usia tapi seringkali banyak ide yang perlu dicetuskan sehingga yang generasi muda itu bisa how to follow dan itu to realize the idea tadi. Kemudian yang lain sekarang saya dari sejak dari DBPT ya, dari Bapeten 2014, kemudian tidak menjabat sebagai kepala, tapi saya masih aktif karena saya fungsional. Itu kemudian saya pindah ke BPPT. Di BPPT kan non nuklir nih. Sekarang saya masuk di bidang yang non nuklirnya di situ, energi terbarukan. Ada fosil, ada juga yang dengan solar cell, dengan wind dan lain seterusnya. Itu kira-kira ada 5 tahun di situ sampai Desember 2020 saya pensiun. Itu pensiun, kemudian pas di tahun terakhir pensiun tadi saya running ikut seleksi anggota Dewan Energi Nasional. Dan alhamdulillah diberi amanah sehingga pas begitu pensiun Januari 2021-nya dilantik menjadi anggota Dewan Nasional. Dewan Energi Nasional ini adalah suatu dewan yang diketuai langsung oleh Presiden. Wakilnya Wapres, kemudian sebagai ketua hariannya itu Menteri ESDM. Ada anggotanya hanya 15, yang 7 menteri, Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, kemudian Kemendikti Senstek sekarang sama LH Lingkungan Hidup. Kemudian ada lagi 8 orang nih dari pemangku kepentingan. Ada 2 orang dari akademisi, 2 orang dari konsumen, 2 orang dari industri, 6 ya. Kemudian dari lingkungan hidup 1, dan saya dari teknologi itu 1 masuk ke sana. Dan untuk periode yang ketiga ini tahun 2021 selama 5 tahun sampai dengan akhir tahun 2025 ini.
Itu perjalanan yang ada, tapi memang saya dari awal tertarik masalah energi. Dan kalau kita lihat perwujudannya di dunia ini, negara-negara yang ada kecukupan energi itu biasanya negara maju. Nggak mungkin suatu negara menjadi negara industri kurang, ini nggak mungkin. Jadi energi menjadi syarat utama di situ. Maka dalam kaitan dengan pendidikan, kalau tadi dalam pemikiran yang idealisme ya, akhirnya ke masalah policy dan seterusnya. Tapi nanti harus ada yang melaksanakan. Itu maka pendidikan menjadi penting karenanya. Pendidikan ini penting karena orang harus tahu bagaimana untuk mengembangkan atau mengembangkan energi, khususnya dari energi di Indonesia berbasis pada negara kita sendiri. Ya. Karena ada dua hal yang dalam kesempatan ini saya harus sampaikan. Ada namanya ketahanan energi, ada kemandirian energi. Kalau ketahanan energi, dari manapun energinya, ya, impor, tapi barangnya ada, ya, barangnya ada. Tapi kalau kemandirian itu, kalau itu bisa berhasil dengan bagus, bisa mendorong ketahanan. Kemandirian itu berbasis pada apa yang kita punya. Jadi kalau kita punya air mengalir, atau mungkin wind, angin, atau mungkin matahari, nah itu harus mendukung panas bumi, harus mendukung itu. Nuklir itu juga, itu punya bahan bakar, itu harus mendukung untuk ketahanan energi. Karena kemarin kita pernah ketar-ketir, bahkan even sampai saat ini ya, mungkin sampai 1-2 bulan yang lalu ya. Begitu ada eskalasi perang antara Iran dengan Israel, itu yang dikhawatirkan jalur transportasi migas, karena kita 40% kita impor dari daerah sana. Kalau itu terganggu, maka akibatnya adalah ya kita bisa kehilangan 40% itu. Ada dua kemungkinan, apakah mungkin diputar ya, arahnya mungkin agak menjauh dari sana, berarti kan transportasinya lebih mahal, atau cari peluang yang lain lagi. Tapi ini kan mencari peluang dalam waktu pendek dan kontrak panjang itu kan tidak sebegitu mudah. Tapi untung sekarang ini ya, sepertinya tenang. Tapi artinya apa? Ketahanan kita bisa terganggu karenanya kalau ada masalah-masalah dari luar. Ukraina misalnya, itu gas yang dari Rusia yang masuk ke Eropa itu melalui Ukraina. Begitu ada peperangan di Ukraina, dampaknya ke Eropa karena itu gas terganggu. Gitu. Artinya kemandirian mereka, ketahanan mereka terganggu karena itu. Jadi dengan banyak pulau Indonesia, dengan lautan dan sebagainya, itu harusnya bisa kita manfaatkan dengan bagus, sehingga ketahanan energi kita melalui kemandirian energi bisa tercapai karenanya. Untuk itu makanya itu tantangan bagi generasi muda. Di Maroko juga tantangan besar gitu. Karena tanpa energi apa saja itu jadi pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu, industri juga terganggu, gitu kan. Biasanya orang kalau akan ada perusahaan mau didirikan, itu yang ditanyakan adalah ada dua minimal, masalah lahan dan seterusnya. Bagaimana dengan listriknya? Yang kedua, bagaimana dengan airnya? Dua itu utama. Karena bisa industri memanfaatkan dua-duanya, airnya dia perlu, listriknya juga perlu juga. Nah untuk itu maka dalam kesempatan ini saya mengajak generasi muda ini untuk belajar dengan tekun, khususnya untuk masalah energi, karena saya di bidang energi. Kalau saudara tekun di bidang pangan, tekun itu dengan pangan sehingga itu bisa mandiri betul di situ. Ya. Ada suatu potongan syair dari Khalil Gibran ya. Kasihan suatu bangsa yang menggunakan pakaiannya aja itu bukan dari tenunan sendiri, kita impor. Kasihan suatu bangsa yang intinya kemandiriannya itu terganggu karena apa-apa itu dari luar itu. Nah, mudah-mudahan generasi muda ini menyadari hal itu, dan bagaimana kita menjadi raja di tanah air kita sendiri, memanfaatkan apa yang pada kita dan untuk kesejahteraan kita.
Satu hal yang mungkin harus dipunyai jiwa spirit di sini ya, spirit. Jadi kalau orang muda itu cirinya, jadi orang muda itu cirinya itu biasanya dinamis ya, dinamis, banyak tenaga. Tapi ini harus diarahkan, ya, diarahkan ke yang positif. Jadi kalau belajar dengan bagus. Kalau dia menekuni suatu bidang apa, tekuni sampai dengan dia piawai di situ ya. Kalau misalnya ingin beasiswa misalnya, beasiswa atau magang atau apa itu kan sifatnya terbatas ya. Tidak setiap mahasiswa masuk di Unsada kemudian dapat beasiswa kan enggak juga. Itu kompetisi di situ. Maka untuk kompetisi tadi tolong belajar yang bagus sehingga kelihatan di kelas tadi bahwa ada yang menonjol. Maka nanti dosen atau dari pihak universitas mungkin akan memilih orang yang menonjol tadi di antara yang ada. Jadi itu kompetisi itu enggak, itu alami itu. Jadi bukan kok karena ingin menjatuhkan, yang bukan. Kompetisi itu adalah memang untuk mendapatkan yang terbaik. Dan itu kalau punya generasi muda itu luar biasa. Apalagi Unsada itu hubungan dengan Jepang, dengan perguruan tinggi maupun industri itu cukup bagus ya. Karena manfaatkan selagi sebagai mahasiswa tadi. Satu, yang kedua bahasa itu bukan kaplingnya Fakultas Bahasa dan Budaya, bukan. Di sana memang khusus itu, tapi yang lainnya lagi teknik dan perkapalan dan itu energi terbarukan itu harus juga ekonomi. Dari satu lagi itu harus menguasai bahasa tadi, karena bekerja itu bisa di mana saja. Dan sini keunggulannya adalah masalah kejepangan. Meskipun sekarang terbuka kesempatan ya, berbagai penawaran tidak hanya dari Jepang, dari Jerman, dari Europe, dari Taiwan masuk juga kemarin. Ini soalnya dimasakan dengan sebagus-bagusnya. Tapi itu semua tidak akan bisa berjalan dengan bagus manakala kita menyikapi biasa-biasa saja. Untuk itu maka bagi para mahasiswa ini bikin untuk saling menyemangati study group. Pengalaman saya dulu kalau ada buku yang tebal-tebal itu kalau baca sendiri itu pusing ya. Jadi misalnya berapa 5 orang atau 8 orang gitu ya, tergantung chapternya. Oke, kamu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dibagi. Nanti masing-masing cerita. Oh saya setelah itu apa saya gitu, sehingga membuat gambaran bagi teman yang lain itu lebih enak. Begitu dapat cerita tadi, kalau kita baca lagi sendiri itu lebih sudah ada gambarannya. Itu cara-cara semacam itu sederhana, tetapi ini bisa diwujudkan melalui tadi komunikasi, melalui study group, sehingga sama-sama saling membutuhkan gitu. Dan jadi kesempatan yang ada menguasai dari student, maka raih kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai begini, udah masuknya susah, udah bayarnya, alhamdulillah bayarnya mungkin relatif tidak sama yang lain. Tapi jangan kelamaan di sini, cepat selesai. Jadi masuk studi serius, kuasai ilmunya, selesai, jalan kerjasama dengan luar, dengan alma mater kalau sudah bekerja, nah itu bagus akademis bagusnya. Dan kalaupun nanti saudara bisa bekerja di tempat lain dan hasilnya bagus, itu nanti akan memberikan image bagi si pekerja. Oh, kalau saya angkat pekerja ini dari Unsada saja, karena saya yakin gitu. Itu terjadi pada salah satu BUMN kita yang BUMN kita mencari tenaga kerja hanya dari satu fakultas satu perguruan tinggi. Terjadi itu. Jadi kalau itu saya cerita ini masalah farmasi. BUMN tadi bergerak bidang perobat-obatan.
Kita pengalaman nih kalau ngambil dari sana itu cuma nampangnya doang. Kalau di sana mungkin lebih sederhana, tapi pas yang selesai itu dari omongan di situ. Salam bersih itu juga perusahaan minyak. Itu kalau cari tenaga kerja itu sudah kelihatan, oh dari sana kualitasnya begini, dari sana kualitasnya begini. Akhirnya tertentu, oh salam bersih hanya dari sana saja yang diambil. Semacam itu ya. Dan ini mudah-mudahan memberikan image memberikan impresi bagi saudara para mahasiswa untuk bekerja, belajar dengan lebih bagus. Satu, yang kedua bisa mengaplikasikan ilmunya. Kalau yang ketiga, andai bekerja di tempat yang belum sesuai dengan apa yang dipelajari, tapi yakin ya bahwa logika seorang S1, S2 itu berbeda dengan logika seorang SMA. Jadi logika yang dipakai sampai nanti mendapatkan suatu pekerjaan yang bisa sesuai dengan background studinya. Kemudian ini tantangan-tantangan di luar yang menarik ini tentu harus bisa disikapi dengan lebih ahli. Apalagi sekarang di zaman IT. Kalau zaman IT ini ya mau tidak mau kita suka tidak suka harus follow itu, harus mengikuti itu. Jadi jangan sampai zaman sudah maju sekian lama sudah masih berpikir ke pola yang lama, itu akan ditinggalkan karenanya. Jadi serius dari sifat kita harus maju sesuai dengan bidang masing-masing dan manfaatkan kemudahannya tadi untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.